Dikenal sebagai seorang pembunuh berantai dari Australia, Peter Norris Dupas melakukan aksinya selama lebih dari 30 tahun. Dan kejahatan pertamanya tercatat ketika dia masih berusia 15 tahun. Di mana pada tanggal 3 Oktober 1969, Dupas mengunjungi tetangganya dan berpura-pura untuk meminjam pisau untuk memotong sayur. Dan akan tetapi pisau itu malah digunakan untuk menusuk tetangganya tersebut. Hai teman-teman, bersama Rin di sini, dan kali ini aku akan menceritakan tentang kasus seorang pembunuh berantai dari Australia yang bernama Peter Norris Dupas. Peter Norris Dupas lahir pada tanggal 6 Juli 1953 di Sydney. Dan pada saat ini masih menjalani 3 hukuman penjara seumur hidup untuk kasus pembunuhan. Riwayat kriminalnya yang penuh kekerasan terjadi selama lebih dari 3 dekade. Dengan setiap kali dia dibebaskan dari penjara atas kasus kejahatan terhadap perempuan yang tingkat kekerasannya semakin tinggi. Dan ciri khas dari kejahatannya adalah dia akan menyingkirkan payudara dari korbannya. Di tahun 2007, Dupas dihukum atas 3 pembunuhan dan menjadi tersangka utama di setidaknya 3 pembunuhan lain di sekitar kota Melbourne antara tahun 1980-an hingga 1990-an. Dupas merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara yang lahir di keluarga yang terbilang normal, dan keluarganya pindah ke Melbourne ketika dia masih balita. Pada tanggal 3 Oktober 1969, pada saat dia berusia 15 tahun, Dupas mengunjungi tetangganya dan berpura-pura meminjam pisau untuk memotong sayur, dan akan tetapi pisau itu malah digunakan untuk menusuk tetangganya tersebut. Dupas kemudian ditangkap atas tuduhan menusuk wanita tersebut di bagian wajah, leher, dan tangan ketika wanita tersebut berusaha untuk melawan. Dia kemudian mengatakan kepada polisi bahwa dia tidak bisa menahan diri dan tidak tahu kenapa dia mulai menyerang wanita tersebut. Dan untuk kejahatannya tersebut, dia pun dijatuhi hukuman masa percobaan selama 18 bulan dan dirujuk ke rumah sakit psikiatrik untuk dievaluasi. Ia kemudian dibebaskan setelah 2 minggu dan hanya melakukan rawat jalan. Ketika Dupas berusia 20 tahun, pada tanggal 25 Juli 1974, Dupas dihukum 9 tahun penjara dengan minimum 5 tahun atas serangan ke wanita yang sudah menikah di dalam rumah wanita tersebut. Dupas masuk ke rumah korban dan mengancamnya dengan menggunakan pisau dan kemudian mengikatnya dengan kabel dan memperkaosnya. Dia mengancam akan melukai bayi wanita tersebut apabila dia berusaha melawan serangannya. Jaksa menyebutkan bahwa ini adalah salah satu serangan seksual paling parah yang bisa kamu bayangkan. Dan di tahun 1979, sekitar 2 bulan setelah dia dibebaskan dari penjara, Dupas lagi-lagi melecehkan wanita di 4 serangan terpisah dalam 10 hari. Pada tanggal 28 Februari 1980, Dupas dihukum minimum 5 tahun penjara untuk 3 tuduhan atas penyerangan dengan tujuan memperkaos, mencederai, dan penyerangan dengan tujuan merampok, dan juga perlakuan tidak senonoh. Sebuah laporan di tahun 1980 menyebutkan bahwa hanya sedikit yang bisa dikatakan untuk membantu Dupas. Dia tetap menjadi orang yang sangat meresahkan dan juga orang yang sangat berbahaya. Memberi pembebasan bersyarat kepadanya adalah suatu kesalahan. Dan kemudian Dupas lagi-lagi dibebaskan dari penjara di bulan Februari 1985 dan 1 bulan kemudian ia lagi-lagi memperkosa seorang wanita berusia 21 tahun di pantai di daerah Blackgowrie, Victoria. Setelah turun dari mobilnya, Dupas mengikuti wanita tersebut dan menyerangnya, menekannya ke tanah dan mengacungkan pisau sebelum kemudian memperkaosnya. Ketika ditangkap setelahnya, dia kemudian mengatakan kepada polisi bahwa dia menyesal atas apa yang terjadi. Pada tanggal 28 Juni 1985, Dupas dihukum 12 tahun penjara atas peristiwa tersebut dan dibebaskan di tahun 1992 setelah hanya dipenjara selama 7 tahun. Dan kurang dari 2 tahun setelah dia bebas dari penjara, Dupas ditangkap atas tuduhan penahanan palsu atas insiden di sebuah danau di bulan Januari 1994. Pada saat itu, dengan memakai hoodie dan membawa pisau, selotip dan borgol, Dupas membuntuti seorang wanita yang sedang berpiknik.
Dupas mengacungkan pisau kepada wanita tersebut dan entah bagaimana untungnya teman wanita tersebut berhasil menghalaunya pergi. Dan ketika Dupas berusaha untuk kabur, mobilnya mengalami tabrakan dan dia pun berhasil ditangkap. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1994, setelah menjalani persidangan, Dupas pun dijatuhi hukuman 3 tahun dan 9 bulan penjara. Dan di bulan September 1996, lagi-lagi Dupas dibebaskan dari penjara dan pindah ke sebuah rumah di daerah kecil di Melbourne. Sampai di sini mari kita masuk ke kasus pelenyapan nyawa terhadap Margaret Maher. Margaret Josephine Maher atau Margaret Maher berusia 40 tahun, adalah seorang wanita tunasusila yang bekerja di daerah Melbourne dan terakhir kali terlihat hidup sedang berada di sebuah supermarket pada pukul 12.20 dini hari di tanggal 14 Oktober 1997. Tubuh Margaret ditemukan oleh seorang pria bernama Ronald Frank McDonald, berada di bawah kardus yang berisi spare part komputer pada pukul 1.45 siang di tanggal yang sama. Ia menemukan mayat tersebut ketika dia sedang mengumpulkan kaleng-kaleng minuman untuk melakukan kegiatan amal bersama dengan istrinya Eva dan juga anak-anaknya. Sebuah sarung tangan wol berwarna kecoklatan juga ditemukan di dekat tubuh Maher yang nantinya akan menjadi bukti kuat untuk menjatuhkan hukuman kepada Dupas. Uji postmortem menunjukkan bahwa Margaret menderita luka tusukan di pergelangan tangan kirinya, lebam di leher, trauma benda tumpul di alis sebelah kanan, dan luka robek di lengan kanannya. Payudara kiri Margaret juga telah dipotong dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Ketika pembunuhan terhadap Margaret terjadi, Dupas baru bebas dari penjara selama lebih dari 1 tahun atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya karena kasus pemerkosaan dan sudah tidak lagi berada di bawah pengawasan aparat. Akan tetapi, pada saat ini pihak berwajib menemui jalan buntu dan tidak dapat menangkap siapa pelaku atas penghilauan nyawa Margaret. Dan mari kita masuk ke pelenyapan nyawa terhadap Mersina Halfagis. Selanjutnya, masih di tahun yang sama adalah Mersina Halfagis, seorang wanita asal Melbourne yang berusia 25 tahun yang terbunuh dalam sebuah penyerangan yang terjadi di tanggal 1 November 1997 ketika dia dengan mengendarai mobil merah milik tunangannya hendak mengunjungi makam neneknya di pemakaman Faulkner yang terletak di bagian utara pinggiran kota Melbourne. Pada hari itu rencananya Mersina akan bertemu tunangannya selepas ia berziarah ke makam neneknya. Akan tetapi Mersina yang tidak pernah muncul akhirnya memicu kekhawatiran dari sang tunangan yang berusaha mencarinya kemana-mana akan tetapi tidak juga dapat ditemukan. Ayah Mersina dan tunangannya pun melapor ke polisi dan dari semua petunjuk yang mereka berikan akhirnya mengarah ke pemakaman Faulkner. Dan di sanalah benar-benar mereka menemukan tubuh Mersina pada pukul 4.35 dini hari di tanggal 5 November 1997 di mana tubuh Mersina diseret sampai ke sebuah petak kosong 3 makam dari tempat neneknya dimakamkan. Polisi percaya bahwa Mersina diserang dari belakang ketika dia sedang berlutut untuk meletakkan karangan bunga dan meninggalkan akibat luka berat, termasuk 87 luka tusukan di sekitar lutut, leher, dan sebagian besar luka terpusat di sekitar payudaranya. Pakaian atasnya juga tertarik hingga melewati kepalanya. Pembunuhan terhadap Mersina ini pun menjadi kasus tidak terpecahkan sejak tahun 1997. Pemerintah daerah Victoria bersama dengan polisi bahkan menawarkan hadiah sebesar 1 juta Australian dollar pada saat itu bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi yang bisa mengarah pada penangkapan si pelaku. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, diketahui bahwa rumah Dupas yang terletak di Jalan Coen, Pascoe ternyata dekat ke pemakaman Faulkner. Beberapa saksi mata bahkan mengatakan bahwa mereka melihat Dupas berjalan keluar meninggalkan area pemakaman Faulkner di hari pembunuhan. Dan salah satunya mengaku melihat Dupas memakai kacamata hitam dan berlari kecil dengan santai meninggalkan daerah pemakaman tersebut. Beberapa hasil pemeriksaan resmi pada waktu itu juga menunjukkan bahwa pertama,
Ada saksi mata yang mengenali Dupas sebagai pria yang mereka lihat di pemakaman Faulkner di hari Mersina diserang. Kedua, kuburan kakek Dupas terletak 128 meter dari TKP. Ketiga, Dupas sering mengunjungi sebuah hotel yang berlokasi di seberang pemakaman Faulkner. Keempat, Dupas berbohong kepada polisi tentang luka di wajahnya yang didapatnya bersamaan dengan waktu penyerangan terhadap Mersina. Kelima, Dupas berusaha mengganti penampilannya setelah pembunuhan Mersina. Keenam, Dupas dikenali oleh seorang wanita dari foto-foto yang ada di dalam data-data kepolisian dan mengatakan bahwa dia melihat Dupas beberapa menit sebelum penyerangan, sejauh 20 meter dari tempat di mana Mersina dihabisi. Kemudian seorang detektif senior juga mengatakan bahwa sebuah mobil dipakai oleh Dupas pada saat kejadian dan dijual kepada rekan kerjanya sebulan setelah pembunuhan tersebut. Mobil tersebut sudah terlanjur dihancurkan menjadi besi tua dan tidak pernah diperiksa oleh para detektif. Dan sampai di sini kurangnya bukti-bukti valid membuat polisi belum dapat mengungkapkan siapa sebenarnya yang menghabisi nyawa Mersina Halfagis. Selanjutnya kita masuk ke kasus pelenyapan nyawa terhadap Nicole Peterson. Nicole Amanda Peterson adalah seorang psikoterapis yang berusia 28 tahun dan seorang penasehat bagi anak remaja yang dipekerjakan oleh Ado Youth Foundation atau Yayasan Remaja Ado, sebuah organisasi yang dibentuk untuk mendampingi remaja pengguna obat-obatan terlarang. Nicole Peterson mempunyai keinginan untuk menjalankan praktek pribadi miliknya sendiri dan mengalihfungsikan rumahnya di daerah Northcote menjadi sebuah kantor. Dia kemudian membuat iklan di surat kabar lokal untuk mengembangkan basis kliennya. Dua tetangga melaporkan mendengar suara jeritan wanita dari rumah Peterson antara jam 9 sampai 9.30 pagi di hari pembunuhannya. Pacar Peterson berusaha menghubunginya akan tetapi tidak berhasil, yang kemudian menimbulkan kecurigaan. Dan lalu pada tanggal 19 April 1999, tubuh Peterson ditemukan oleh temannya tergeletak di kamar depan di dalam rumahnya. Pada saat itu, teman Peterson datang berkunjung karena mereka mempunyai janji. Pada saat mendengar suara radio dan menemukan bahwa pintu depan tidak terkunci, temannya masuk ke dalam rumah dan menemukan tubuh Peterson yang termutilasi. Peterson meninggal dengan 27 luka tusukan di dada dan punggung. Tubuhnya ditemukan, tidak mengenakan pakaian dari pinggang ke bawah, dengan roknya ditemukan di kamar mandi dan celana dalamnya ada di sekitar mata kakinya. Beberapa serpihan kecil selotip berwarna kuning tertempel di tubuhnya dan lagi-lagi kedua payudara korban dipotong menggunakan pisau tajam. Tas dan SIM-nya juga dicuri selama penyerangan. Dan di kemudian hari, senjata yang digunakan untuk menghabisi nyawa Peterson pun tidak pernah ditemukan. Begitu juga dengan payudaranya. Nah, sekarang kita masuk ke penangkapan terhadap Peter Norris Dupas. Investigasi polisi di TKP menunjukkan bahwa Peterson mempunyai janji temu pada jam 9 pagi dengan klien baru atas nama Malcolm, berdasarkan catatan yang ada di diari pribadinya, yang juga tertera sebuah nomor telepon. Akan tetapi nomor tersebut terlacak kepada orang lain yang bernama Harry. Polisi kemudian mengetahui bahwa Dupas mendekati Harry dengan tawaran pekerjaan. Pada 22 April 1999, polisi menangkap Dupas pada tengah hari di sebuah hotel di Thomastown dan di hari yang sama polisi pun mendakwanya atas pembunuhan terhadap Nicole Peterson. Bukti rekaman telepon menunjukkan bahwa Dupas sebelumnya melakukan 3 kali panggilan telepon kepada Peterson untuk mengatur sebuah sesi konseling untuk mengatasi depresi dan kecanduan judi. Telepon pertama dilakukan dari telepon umum sekitar 6 minggu sebelum dia melakukan pembunuhan tersebut. Selama 6 minggu ke depan, Dupas menelpon Peterson untuk memastikan seberapa rentan si korban. Dupas pun kemudian berusaha berbohong kepada polisi dengan mengatakan bahwa dia membatalkan janji temunya dengan Peterson setelah Peterson mengatakan bahwa masalah yang ia hadapi adalah masalah yang masih dapat ia selesaikan sendiri.
Pada saat interogasi, polisi pun sempat memperhatikan luka lecet di wajah dan tangan Dupas yang diperkirakan cocok dengan keadaan pada waktu pembunuhan. Akan tetapi, Dupas mengklaim bahwa luka tersebut didapatnya ketika dia sedang bekerja di gudang di halaman belakang dan sebuah kayu terpental dan mengenainya ketika dia sedang memakai mesin bubut rumput. Akan tetapi, dia kemudian mengubah pernyataannya dan mengatakan bahwa luka tersebut muncul ketika dia sedang bekerja di gudang dan dia tanpa sengaja berjalan ke arah kayu yang menonjol keluar dan disitulah dia tersayat oleh kayu tersebut. Lalu ketika polisi melakukan penggeledahan di rumah Dupas, polisi menemukan baju dengan noda darah, selotip yang mirip dengan yang ada di lokasi pembunuhan, topeng ski, clipping koran yang berisi berita pembunuhan kepada Peterson dan juga kertas yang berisi iklannya untuk jasa psikoterapi dari Nicole Peterson. Dan sekarang kita masuk ke persidangan dan banding yang diajukan oleh Dupas. Setahun kemudian pada persidangan di tanggal 22 Agustus tahun 2000, para juri pun akhirnya menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Dupas. Bahkan salah seorang jaksa menyebutkan bahwa rehabilitasi adalah hal yang mustahil untuk Dupas dan ia bahkan tidak menunjukkan rasa bersalah ataupun penyesalan sebagaimana layaknya seorang manusia. Dupas berusaha untuk naik banding di bulan Agustus 2001, akan tetapi permohonannya ditolak. Dan tidak sampai di sini saja, dengan banyaknya tindak kejahatan yang dilakukan oleh Dupas, polisi yakin bahwa Nicole Peterson tidak mungkin menjadi korban pertama Dupas. Dan ketika mereka membuka kembali file lama dengan rekaman tentang motif kejahatan yang serupa, polisi menemukan file tentang kasus penghilangan nyawa yang belum terungkap dengan korban bernama Margaret Maher di tahun 1997. Dan polisi pun segera mengambil contoh DNA dari sarung tangan hitam yang ditemukan di TKP di mana tubuh Maher tergeletak dan akhirnya hasil DNA pun ternyata cocok dengan DNA milik Dupas. Di tahun 2004, 7 tahun setelah kematian Margaret Maher, Dupas sekali lagi mendapatkan hukuman penjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan bebas bersyarat. Dan di tanggal 25 Juli 2005, lagi-lagi Dupas mengajukan banding atas hukuman yang diterimanya atas pembunuhan terhadap Margaret Maher. Akan tetapi pengajuan bandingnya juga ditolak. Fast forward sampai pada tanggal 2 September 2006. Setelah polisi memperoleh izin dari pengadilan untuk kembali mewawancarai Dupas terkait pembunuhan terhadap Mersina Halfagis, Dupas pun dibawa ke markas besar kepolisian di Melbourne untuk ditanyai kembali. Dan pada 11 September 2006, kali ini Dupas pun didakwa bersalah atas kematian Mersina. Setelah teman sesama napi Andrew Fraser mengungkapkan ketika mereka berdua berkebun selama menjalani hukuman di penjara Port Phillip di tahun 2002, Dupas pernah mengaku kepadanya bahwa memang dialah yang membunuh Mersina. Andrew mengatakan kepada polisi bahwa pada saat berkebun tersebut, dia sempat menemukan sebuah pisau di antara rumput-rumput liar di sana dan kemudian dia memanggil Dupas untuk memeriksanya dan disitulah Dupas mengakui perbuatannya terhadap Mersina. Fraser berkata, "Kami sering menemukan barang-barang tersembunyi di dalam kebun, senjata dan juga barang lainnya. Saya pernah menemukan pisau buatan rumahan dan saya pun memanggil Dupas untuk menunjukkan kepadanya. Dia mengambilnya dan mulai mengayunkannya, hampir dengan gerakan yang terlihat seperti gerakan sensual. Dupas kemudian mulai memanggil nama Mersina beberapa kali, disertai dengan tatapan aneh di wajahnya. Dan pada saat itulah, saya yakin bahwa dialah yang membunuh Mersina. Saya dan Dupas sering berbincang-bincang dan biasanya hanya ada kami berdua. Selama berbulan-bulan, dia sering bercerita banyak hal dan juga curhat kepada saya. Ada suatu saat ketika tiba-tiba ada satu tahanan lain yang datang mendekati kami ketika kami sedang berkebun dan mulai mencaci Dupas. Napi tersebut meneriaki Dupas dan menyebutkan bahwa kaulah yang membunuh Mersina. Dan ketika napi tersebut pergi, Dupas berpaling ke arahku dan bertanya, bagaimana dia bisa tahu bahwa aku melakukannya. Dan kemudian setelah Andrew menyetujui untuk memberi bukti untuk melawan Dupas,
Andrew pun dibebaskan dari pusat pemasyarakatan Fulham di tanggal 11 September 2006. 2 bulan lebih awal dari masa tahanan 5 tahun yang dijalaninya atas kasus perdagangan obat-obatan terlarang. Pemerintah Victoria mengatakan bahwa Andrew berhak atas sebagian dari uang hadiah sebesar 1 juta Australian dollar karena telah memberikan informasi yang bisa menjerat Dupas ke dalam penjara atas pembunuhan terhadap Mersina Halfagis. Lalu di tanggal 9 Agustus 2007, Dupas pun dinyatakan bersalah atas pembunuhan terhadap Mersina Halfagis dan 8 hari kemudian, Dupas muncul untuk mendengarkan putusan pengadilan. Dupas pun dijatuhi hukuman seumur hidup untuk ketiga kalinya tanpa ada pengurangan masa hukuman. Hakim yang menjatuhkan hukuman pun memberi izin 1 kamera televisi untuk merekam pada saat putusan dijatuhkan. Dan ini menjadi satu-satunya putusan hukuman yang disiarkan di televisi sejak 1995 setelah putusan hukuman yang dijatuhkan kepada pembunuh anak-anak Nathan John Evans. Nah teman-teman, sampai di sini sebenarnya kasus-kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Dupas itu bukan hanya yang aku sampaikan barusan ya. Ada juga pembunuhan terhadap Helen McMahon, seorang wanita berumur 47 tahun yang dihantam sampai meninggal di Ray Beach di tanggal 13 Februari 1985. Walaupun sejatinya Dupas masih di penjara ketika Helen dibunuh dan belum dibebaskan hingga 2 minggu setelahnya, penyelidik kemudian baru mengetahui bahwa Dupas sedang dalam cuti prarilis. Sebagai tambahan informasi, cuti prarilis adalah periode sementara di mana seorang tahanan dibebaskan ketika hampir habis masa tahanannya, di mana mereka diizinkan untuk tinggal di masyarakat untuk jangka waktu pendek sebelum mereka dibebaskan secara permanen, di mana di masa ini mereka akan dibantu dicarikan rumah, pekerjaan, dan kembali menjalin hubungan dengan saudara sambil terus diawasi sampai hari pembebasan mereka. Nah, di dalam masa prarilis ini ternyata Dupas tinggal di daerah Ray ini ketika Helen terbunuh. Di hari penyerangan itu, Helen sedang berjemur di bawah sinar matahari di pantai dengan tidak mengenakan pakaian pada bagian atas tubuhnya. Tubuhnya ditemukan telanjang, ditutupi dengan handuk pantai miliknya. Lokasi pembunuhan terhadap Helen berada dekat dengan tempat di mana sebelumnya Dupas memperkaos seorang wanita berumur 21 tahun di pantai di daerah Blairgowrie, yang mana setelah itu dia pun ditangkap dan dipenjara. Polisi percaya Helen merupakan korban pertama yang nyawanya dilenyapkan oleh Dupas. Walaupun sebenarnya secara resmi, kasus Helen tidak pernah terpecahkan. Kemudian ada lagi kasus di mana Dupas juga menjadi tersangka pembunuhan terhadap seorang wanita berumur 31 tahun bernama Renita Burton di Sunbury, Victoria di tahun 1993. Akan tetapi tidak ada informasi lebih lanjut tentang korban ini karena Dupas hanya menjadi tersangka. Dan setelah itu Dupas juga menjadi tersangka atas pembunuhan terhadap seorang wanita berumur 95 tahun bernama Kathleen Downs di panti jompo di daerah Brunswick. Nyonya Downs ditikam sampai meninggal pada pukul 6.30 pagi di tanggal 31 Desember 1997 atau 1 bulan setelah pembunuhan terhadap Mersina Halfagis. Penyelidikan polisi menunjukkan bahwa Dupas menghubungi rumah jompo tersebut beberapa waktu sebelum pembunuhan tersebut. Tidak ada dakwaan yang diberikan kepada Dupas terkait pembunuhan terhadap Nyonya Downs. Kematiannya dianggap sebagai rujukan kepada pemeriksa mayat di negara bagian. Dan itulah tadi beberapa daftar kejahatan yang telah dilakukan oleh seorang Peter Norris Dupas. Dan sampai di tahun 2006 itulah tadi Dupas menjalani hukuman di penjara di bawah pengawasan ketat. Dia beberapa kali mencoba untuk melenyapkan nyawanya sendiri di dalam penjara, tetapi berhasil diselamatkan. Sipir penjara mengatakan bahwa dia adalah model tahanan yang patut dicontoh karena berperilaku baik, akan tetapi berubah menjadi monster ketika dibebaskan. Sampai sekarang pun Dupas tidak pernah mengakui semua kejahatan yang telah ia lakukan. Akan tetapi bukti kuat tidak dapat dia elakkan. Dan sampai di sini menurut teman-teman, apa mungkin Dupas masih memiliki kejahatan lain yang mungkin tidak terungkap oleh kepolisian? Boleh komen-komen di bawah ya.
Jumpa lagi di kisah-kisah kasus selanjutnya. Ciao.